Iya, artinya nanti gue bikin KTP baru. Bener sih kata dia. Dasarnya ini, ya kan? Speak by data. Iya. Jadi setelah mendapatkan gunung uranium, rasanya mulai terasa buat kita semua. Ya kan? Dengan suara lantunannya yang melengking, mungkin menuju ke 7 oktav kali. Kalau itu dilatih terus kan, karena Firdaus ini kan fokusnya kan sebagai penegak hukum ya, secara advokat dulu ya. Coba kalau dia benar-benar jadi penyanyi, ya kan, kaca bisa pecah tuh sama dia. Bener, suara tinggi. Jadi kalau Vicky mau ngajak debat sama Firdaus, pikir-pikir dulu lah, mendingan kolaps. Kalau kolaps lebih keren pastinya. Ya, kalau mau apa head to head, ya kan, siapa yang menang pasti rata-rata masyarakat milihnya Firdaus. Itu saya tahu. Karena kualitas suara. Charlie Van Houten juga mengakui gitu. Charlie kan udah deket sama dia, udah kayak kakaknya Firdaus. Jadi Firdaus ini memang punya apa ya, fenomenal. Dia ini sekarang artis viral fenomenal, dan saya sebagai kakek viralnya sangat bangga bisa melihat cucu saya menjadi viral kabina-bina, viral seluruh jagat raya mendengarkan dan tahu tentang Firdaus. Apa ya? Loh, saya emang udah nggak usah mempertanyakan lagi. Emang dia, saya bilang dari awal kan sebelum dia launching lagu rasanya, saya udah tahu karena pernah collab sama beliau. Jadi udah nggak usah diragukan lagi, suaranya itu menggetarkan seluruh jagat. Kalau ucapannya dia punya gunung uranium, suaranya menggetarkan universal dan dunia. Tapi kalau untuk actingnya sendiri bang, gimana kan banyak berkomentar juga, apa tuh acting begitu kolonel Kiki ya? Gini, kalau soal acting itu memang namanya perlu yang pendalaman atau fokus. Ya, kan dia kan bukan seorang aktor, dia akuin dia hanya sebagai seorang artis, dia anak band, anak jalanan yang menjalani profesi sebagai advokat pada waktu itu. Otomatis kan ada namanya fokusnya. Kalau dia mendalami sebuah acting, wah, kita bahkan Reza Radian bisa lewat sama dia, bener. Ya kan, siapa lagi tuh yang artis luar? Leonardo DiCaprio, iya kan? Nge-follow dia yang ada, belajar sama dia gitu. Kalau dia fokusin. Nah, kalau untuk suara, lagu, karena dia emang hobi, otomatis suaranya melengking. Kalau dia fokusin, 7 oktav, pecah kaca semuanya nanti. Bener. Jadi kalau dia mau disandingin, saya mau battle sama brother saya, ini brother saya juga, Vicky Prasetyo ya. Ini pasti Vicky kalah, jujur aja gitu loh. Karena dari suaranya, dari kualitasnya, skillnya Firdaus ini udah multi talenta. Dia bisa bisa main gitar, dia bisa main drum, dia bisa nyanyi. Itu udah nggak semua orang bisa mempunyai itu saja, kagak bisa main gitar apalagi gitu. Bang, kemarin kan saat launching begitu antusiasnya para atau penikmat lagunya Rasa, dan akhirnya Bang Firdaus juga 2 kali sama hidup dia meneteskan air mata karena merasa dibantu sama salah satu, yaitu salah satu owner atau produser dari musik Cobra sendiri, yaitu tidak banyak. Gimana bang, kata menangis 2 kali loh bang selama hidup dia baru ini bisa. Gini, dia ini kan punya dream ya. Jadi mungkin karena kondisional, jadi dreamnya ada yang belum terrealisasi, tapi juga ada yang sudah terrealisasi. Nah, alhamdulillah saya berterima kasih sama Cobra TV dengan Pak Produser yang luar biasa bisa mewadahi seorang Firdaus Oyobo atau pengacara koboi ini, bisa mengeluarkan potensi talentanya yang akhirnya diakui oleh sentaro jagat Indonesia Raya ini. Pak, salut Pak. Terima kasih Pak. Semoga Cobra TV dan Rasis makin sukses, makin jaya, dan ditonton oleh semua masyarakat, baik kelihatan dan tidak kelihatan. Emang nggak kelihatan kalau nonton kan? Ya itu dia. Baik goib dan nyata, ya. Bang, ya bicara goib dan nyata, kan abang kemarin kalau nggak salah koleknya ketiga nih, atau ketemu gimana nih bang, melihat Firdaus langsung? Ya, saya sedih Bang. Saya bahagia terharu Bang melihat anak viral saya benar-benar viral Bang. Saya sangat bahagia Pak. Terima kasih ya. Kemarin reunian keluarga viral. Cucu kami Gus Wusi viral. Anak saya Irfan Firdaus Yobo viral. Terima kasih ya.
Terima kasih para jagat entertainment, para netizen yang sudah memviralkan anak dan cucu saya. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini, saya pertama kali waktu itu minta maaf. Dan Alhamdulillah, anak cucu saya juga akhirnya bisa berkarya di dunia entertainment. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Melihat langsung seorang Firdaus yang dulu kita mengenal dia kan seorang lawyer dan anak jalanan, dan akhirnya dia dengan style kayak gitu, dan image sekarang jadi penyanyi loh Bang. Gimana nih? Kan saya bilang multi talenta. Jadi dia mau ditaruh di mana aja jadi gitu loh. Dia mau ditaruh di kubangan aja tetap bersinar gitu. Mau ditaruh di apa namanya kobokan air misalkan ya, tetap aja ya itu Firdaus gitu loh. Karena dia punya style, dia punya karakter, dia punya prinsip. Jadi ya udah mau taruh mana jadi ya, cuma tinggal kesempatan. Nah, alhamdulillah kesempatan itu sekarang dapat. Ya udah kan bersinar gak tuh? Bisa diakuin kan suaranya, ya kan? Ya itu. Tapi kan kenyataannya Abang melihat sendiri maksudnya dengan karakter jiwanya dia Bang. Gimana Bang melihat dia? Ada rasa. Oh, gini. Biasanya gini. Ada orang yang langsung meletak viral. Ada yang orang dalam proses. Nah, biasanya kalau meletak viral atau meletak terkenal, itu biasanya ada namanya sindrom. Ya kan, sindrom keviralan atau namanya sindrom artis gitu ya. Tapi kalau Firdaus ini kan udah ngelewatin banyak hal. Pernah juga dia sindrom dulu pernah ngalamin. Tapi sekarang udah santai buat dia gitu. Malah dia kayak gini. Bro, dia bilang sama gue, kemarin tuh ketemuan. Gue terkenal, gue naik. Gue pasti akan selalu ingat orang-orang yang bersama gue dulu. Oh siap, brother. Itu yang gue akuin. Mantap. Itu yang harus dilihat. Jadi kadang-kadang orang lihat di luarnya, Firdaus begini, ada yang ngeceng-ngecengin dan lain-lain. Nggak masalah. Buat saya sih nggak masalah. Makanya kenallah lebih dahulu baru akan tahu. Gitu loh. Itu yang saya alamin. Gitu. Bahkan nih ya, nih dia lagi mau kontrak nih. Akibat lagunya Rasa yang bludak viral ini kan. Terima kasih Kobra TV sama Rasis ya. Ini dikontrak sama Zigas. Di bawah rencana ini mau kontrak Zigas, mau keliling 120 kota gitu. Itu luar biasa loh. Berarti emang dia talentanya punya potensi yang bisa diakui gitu. Bahkan sekelas band yang punya nama aja mau mengkontrak dia. Pak jempol nih, kaki saya nggak boleh dibawa ke atas. Ya pokoknya cuma yang kelihatan dua. Yang kelihatan dua, yang goib dua di bawah gitu. Kemarin kan dia menyebut-nyebut Mbah Suri dengan masa tuanya, akhirnya dia viral tapi tidak lama. Dan akhirnya juga dia mengakui dulu nggak pernah viral loh Bang, nggak pernah rating ini untuk penonton apalagi di dunia musik, dan akhirnya juga dia meledak di tahun-tahun dengan umur segitu. Apakah itu memang sudah jalannya dia meninggalkan jabatan sebagai lawyer, dan karena proses tasnya itu masih dibuka? Oh gini, apa ya? Misalnya kita nih jadi karyawan, contoh. Ini saya kasih contoh. Misalnya kita jadi karyawan. Misalnya dia bilang sekarang sudah hilang jabatannya sebagai lawyer. Saya kasih contoh analogi. Misalnya jadi karyawan. Berhenti di karyawan, mungkin dipecat lah dan lain-lain. Tapi jangan pernah patah semangat. Makanya dia kan punya badan pemasaran advokat itu kan 7 bintang. Masih banyak jalan menuju Roma gitu kan. Ya kalau misalnya jadi karyawan, misalnya resto, dipecat jadi karyawan resto. Ya dia bukan resto. Banyak karyawan di bawahnya. Ya sekarang ketika dia berhenti jadi lawyer misalnya di luar, ya udah dia buka organisasi yang membawahi lawyer-lawyer, selesai itu bareng. Ya kan? Malah dia bisa membantu lawyer-lawyer muda, anak-anak muda Gen Z ini untuk bisa menjalankan karirnya sebagai seorang lawyer. Tinggal dia awasin, tinggal dia ayomin, tinggal dikasih pendidikan. Gitu kan, dari pengalaman-pengalaman hidupnya dia, yang penting ya nak, jangan naik meja. Ini selesai. Selesai kan? Tapi itu jadi pelajaran, dia bisa ngajarkan yang lain-lain juga. Jadi yang bagusnya dia kasih tahu, yang jeleknya juga kasih tahu. Jadi dia bisa menjadi guru nantinya, ya kan? Kepada anak-anak muda lawyer nanti. Dan kita juga belajar dari dia. Buset, ini sejarah banget. Diketahui oleh semua banyak bangsa-bangsa. Buset. Oh iya, ya, saya dimasukkan karena tadi bilang, bro, gue udah sukses nih, gue udah viral nih kemana-mana nih, ya kan, semua keinginan gue tercapai nih, gitu kan, bener kan, dia tercapai, banyak yang tercapai kan, gue tidak akan pernah lupa orang-orang yang membesarkan gue, gitu, gue nggak pernah akan lupa sama orang-orang yang bersama gue. Akhirnya dibilang, lu ikut gue, gabung juga nih, gue kasih nih sebagai tonga nih, gue bukan sekedar ngomong, dikasih betulan, nih.
Karena kan basic gua kan juga lawyer ya, hukum juga kan. Nah, gua kan ikut di PKP-an. Nah, sekarang gua jadi ini nih. Tuh. Sangat nggak nih? Ya kan? Kayaknya viral kata nama itu Bang disinggung. Ya kan? Ada ininya lagi, ada barcode-nya lagi. Tapi sayang gue tanya, bro, udah bisa bikin e-tol nggak, bro? Belum bisa katanya. Kalau ini ke warung-warung bisa nggak, bro? Atau nggak diskon-diskon di kafe-kafe? Belum katanya nanti. Bang, ini ada perdebatan nih Bang, abang sempat nggak terima tuh. Apa? Karena nggak ada kata nama Twitter Radennya. Hah? Kenapa kayaknya ada sempet... Iya loh, di IG, taruh di IG, bilang kata gue ada. Ya emang KTP gue belum ada, tapi gue udah ada gelar anugerahnya, bro. Ya kan? Nih, ntar, gue bacain nih. Tuh, mana nih? Ya kan? Anugerah Raden. Mana nih? Belum gue taruh di KTP aja. Ini kan bisa gue taruh di KTP nanti kalau gue bikin KTP baru. Ada dasarnya kan? Iya tuh. Tapi ada bener dia juga gitu. Belum ada di KTP bener. Ya gue gak bisa ngomong sih. Cuma gue akan memberikan sanggahan juga. Ini sanggahan gue. Saya sebagai Raden gitu kan? Iya betul. Hah? Karena akhirnya diterima itu satu. Iya, artinya nanti gue bikin KTP baru. Bener sih kata dia. Dasar ini, ya kan? Speak by data. Iya. Bang, Apa? oke. Bang, abang banyak yang bilang aku Firdaus, ya kan? Begini begini. Kok abang kayaknya melekat banget dan percaya dan ngikutin dan mau gitu. Gimana sih bang? Kan takutnya ini samanya nih atau Kagak. ini mah pansos nih mah. Gini, itu namanya sahabat. Lo lihat sahabat-sahabat tuh begitu rata-rata. Lo mau sahabat lo digituin kagak ngaruh buat dia. Jadi dia akan selalu melihat kebaikan. Ya kan? Apa yang dia telah berbuat baik sama kita itu yang kita ingat. Ya namanya kan semua manusia itu, ya Allah itu ciptakan dunia ini, endingnya apa? Untuk apa ucapannya? Menjadi baik. Nah kita sebagai manusia melihatnya yang baiknya. Kalau yang keliru-keliru ya itu urusannya dia. Tapi yang kita tahu baiknya dia itu yang akan kita ingat sampai seumur hidup. Kalau bisa ntar yaumul akhir di Siras gue panggil, itu Firdaus Koiwobo, tarik. Pas lagi di Siras ini kan mau balik mau jatuh ke bawah gitu kan. Itu Firdaus langsung langsung ke pintu surga, kan kita nggak tahu, bener nggak? Iya, kalau nggak kebalikan, maksudnya gue yang bisa begitu yang narik gue gitu. Ini abang tetap solid ya. Iya dong, bener. Iya, akhirnya dia. Gue Irfan. Musi ya. Iya, akhirnya kalau tanya sama Gus Irfan. Iya, akhirnya ya maksudnya gini, gue cuma bilang, "Bro, yang namanya persaudaraan itu sampai akhir ayat, harusnya bersyukur." Gus Irfan diketahui publik, dikenal dengan Wusi yang ciptain si Firdaus loh. Yang kasih nama Wusi itu Firdaus. Wusi itu Firdaus. You naik sekarang. Alhamdulillah. Harus ingat itu. Nanti makin naik. Kenapa? Karena kamu mengingat jasa kebaikan orang lain. Ini kan namanya mengenai label kan? Ya pengacara Koboy yang ngasih siapa? Yang waktu itu Koboy topinya gue suruh pakai waktu di pagi-pagi happy. Habis itu sama Sunan Kalijaga bilang, itu kok kudanya mana? Si Koboy. Nah, akhirnya jadi pengacara Koboy kan? Nah, itu kan ada rentetan sejarah, makanya jangan lupa sejarah gitu. Sejarah itu kan bukan secara luas aja, tapi sejarah kehidupan kita gitu. Nah, akhirnya ketemu tuh reunian itu. Alhamdulillah kan, gue bilang reuni keluarga viral. Iya, kakek viral, Sandi Tumiwa, anak viral, Firdaus Owebo, ya kan, pengacara Koboy. Cucu viral, Wusi. Oh iya, benar-benar. Wah, pecah acara tadi malam. Ada yang ulang tahun soalnya. Ada ulang tahun pecah semuanya gitu kan. Maaf ya kita nggak ngundang wartawan gitu. Tapi ada aja yang ngeliput itu kan, ditaruh di IG dan lain-lain. Ya biasa, kegiatan kita pasti langsung diambil sama orang-orang gitu. Ya wis, silakan nggak apa-apa. Selama itu bisa membuat konten mereka menjadi laku. Alhamdulillah. Secara alhamdulillah bang, akhirnya kan Firdaus Ebo akhirnya kan banyak meminta foto bang, beda dulu sebagai lawyer. Oh iya. Orang melihat lapangan dan akhirnya sekarang dia. Wah kemarin aja pas pulang acara langsung banyak yang minta foto dia, bener. Wusi kagak gitu, gua kagak, nggak apa-apa emang udah waktunya dia lagi viral, ada momennya kan gitu. Nanti suatu saat misalnya Wusi ada yang foto ya bu silakan, ada satu saya ada yang foto ya silakan, nggak ada masalah. Maksudnya pas dia difoto sama orang-orang kita, kalau gue sih alhamdulillah ya Allah, anak gua sukses, viralnya sukses gitu. Kadang udah ngalamin juga nih bang ya. Iya, gua kan udah bilang kakek viral,
Oh, dari tahun 2000 juga udah viral, ya kan? Dari live di Indosiar dulu gua live. Tapi live itu gue bilang waktu sama Nikita, lu viralnya karena sensasi, kalau gue karena karya. Waktu itu gua Abang None kan, diviralin di Indosiar live gitu. Itu 2000 loh. Tahun 2000, lu pas tahun 2000 pada kemana gitu kan? Nah, gue tahun 2000. Nah, berapa lagi 2014. Ya kayak gitu-gitu lah, karena belum ada TikTok, belum ada IG. Gue tua banget sih cerita begini ya. Astagfirullahaladzim. Ya, sudahlah, nggak apa-apa lah. Ya begitulah pokoknya ya. Nah, ya semua. Baik Bang, Ah, kesehatan dan sukses untuk Abang bertiga dalam pertemuan sama satu sahabat lah, ya, atau satu viral. Kakek nenek. iya, betul juga. Gue seneng aja sih, soalnya pas kemarin kumpul itu, Gus Wesi sama bininya, ya kan? Firdaus Oyobo sama mantan pacarnya, gila. Kalau gue, tapi nggak apa-apa, itu ada plus minus gitu kan. Tapi dengan bersama mereka melihat dia bahagia, nanti insya Allah kan juga aku akan mendapatkan kebahagiaannya sendiri nantinya. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi ini ucapan persahabatan Abang ke Iya, itu untuk brother gua, ya anak viral gua, ya enggak. Pokoknya persaudaraan, persahabatan itu mungkin zaman dulu kita nih adik kakak kali ya. Zaman sekarang aja kita jadi brother, tapi kita menyebutnya keluarga kan, otomatis. Kita ini selalu tersambung, insya Allah saling mendoakan dan saling mendukung. Fit dunia wal akhirah, kebaikan itu selalu kita rasakan bersama-sama. Apalagi dituangkan dalam lagu rasanya itu. Jadi rasa itu yang kurasakan sebagai persahabatan. Tetap sukses buat Firdaus Oyobo, pengacara Cowboy, dalam karir-karirnya. Kita nantikan karir-karirnya yang membeludak ke depannya, yang makin ekstrim dan makin meletup seperti bom atom dengan kekuatan uranium.